Mengajak kita buka firman Tuhan Efesus 2 ayat 11 sampai 13. Dipersatukan di dalam Kristus. 3:21. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat dalam bagian ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan ini merupakan satu pesan bagi kita, panji keselamatan ini. Karena dulunya kita orang tidak percaya Tuhan, dulunya kita orang berdosa, dikatakan belum mengalami sunat secara rohani, hanya secara jasmani. Tapi firman Tuhan katakan, ketika kita mengenal Tuhan Yesus dan kita percaya di dalam tangan Tuhan, maka kita termasuk orang yang mendapat bagian dari janji Tuhan dan pengharapan. Ya. Jadi janji dan pengharapan itu ada karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi janji dan pengharapan ini akan Tuhan berikan di tahun 2024 ini. Ya, apa yang menjadi doa kita di tahun-tahun yang lalu, mungkin yang belum terjawab, yang masih pending. Ya, kita hanya bersyukur karena waktu Tuhanlah yang akan menentukan kapan Tuhan menjawab secara real. Benar-benar kita rasakan kasih Tuhan itu ketika kita menerima jawaban doa. Tetapi ingatlah bahwa harus ada pengharapan kepada Yesus Kristus. Nah, disinilah tidak berhenti berharap pada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Karena kita merupakan bagian dari kebangsaan Israel sendiri. Secara rohani, firman Tuhan katakan, bukan hanya secara lahiriah. Ya, karena kalau lahiriah itu dikerjakan oleh manusia, tetapi secara rohani itu dikerjakan oleh penebusan, yaitu darah Kristus. Ya. Jadi tidak ada penebusan tanpa adanya satu pengorbanan dan memberikan dirinya sendiri sebagai bagian dari penebusan. Ya. Jadi kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini tahun yang baru, tahun berkat, penyertaan Tuhan sempurna, dan kita sudah menerima pengurapan hari baru di tahun yang baru. Ya. Oleh sebab itu terus kita berharap pada Tuhan, tidak henti-hentinya kita lepas dari doa, karena doa itu adalah cara berkomunikasi yang paling efektif dengan Tuhan. Kalau kita dengan sesama manusia, kita berkomunikasi dengan cara kita ngobrol, cerita. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Kita menceritakan di dalam doa-doa kita, bersyukur penyertaan Tuhan, dan juga kita apa yang kita alami, kita tuangkan di dalam doa kita pribadi. Jadi jam doa pribadi itu jangan sampai tinggal. Artinya harus ada di satu hari, setiap hari harus ada. Ya, kita merenungkan kasih Tuhan dan kita juga bersyukur, dan juga isi doa kita adalah bercerita ya, seperti kasih sayang kita dengan orang tua kita atau dengan Bapak kita. Kalau Bapak kita di bumi saja bisa memahami kita, apalagi Bapak kita di surga. Tetapi ingatlah, manusia di bumi ini sekali lagi terbatas dalam melihat sesuatu, memahami ataupun mendengar. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas dengan kesetiaan. Jadi berjalanlah di dalam kasih dan kesetiaan, ya, mengiring Tuhan. Karena saya memang diingatkan bahwa mengikut Yesus itu adalah satu panggilan. Mengikut Tuhan Yesus itu bukan karena kita yang mau sebenarnya, tetapi karena kita sudah dipilih sebelum kita lahir di dunia ini.
Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, dipanggil menjadi anaknya. Ya, mengiring Tuhan Yesus itu memikul salib. Artinya ada beban dan tanggung jawab. Tidak sembarangan menjadi orang Kristen sesuka hatinya. Tidak sembarangan berbuat yang semena-mena ataupun berkata-kata yang seenak jidatnya. Kita bertanggung jawab. Makanya pikul salib itu bukan hanya bicara masalah, tapi tanggung jawab yang harus kita pikul, yang harus kita bagian dari diri kita. Bagaimana kita terus berjuang, bagaimana kita terus mempertaruhkan itu dalam iman kita, di dalam doa-doa kita. Karena sekali lagi takaran kita iman itu berbeda-beda. Sama-sama kita beriman pada Tuhan Yesus, tapi takarannya beda. Ada yang full, ada yang setengah, ada yang bahkan kosong sekarang. Ini banyak yang kosong. Ada juga yang sudah seperempat. Makanya seperti kita ngecas HP. Ya, hidup ini seperti kita punya baterai cas HP itu, dia tidak selamanya penuh, tidak selamanya dia setengah. Tergantung kita. Kalau kita bisa memanage keadaan kita, maka kita nggak sampai kosong. Jadi kalau orang mengalami kekosongan, akhirnya mengalami apa? Masuknya roh-roh jahat. Itulah yang menyebabkan gangguan jiwa. Mengalami satu kecewa pahit yang disimpan bertahun-tahun. Mengalami penyakit di dalam tubuhnya. Makanya sekarang banyak orang sakit. Sakitnya bukan biasa, sekali sakit luar biasa. Karena apa? Mungkin kepahitan dalam dirinya sudah lama sekali, sampai hitam, sampai nggak berasa lagi. Sebenarnya penyakitnya sudah parah, komplikasi. Jadi tahun 2024 ini sekali lagi, mari kita buang segala ego kita. Mungkin kita merasa memang yang benar kita, tapi kadang kita harus ngalah. Tapi percayalah, kebenaran nggak bisa ditutup dengan apapun. Kebenaran tetap kebenaran. Akan nampak, nampak nanti pada akhirnya hidup ini. Orang nanti akan melihat kebenaran itu akan muncul pada waktunya. Tetapi yang Tuhan mau dari kita adalah bertahan di dalam kekuatan iman. Bukan hanya berdoa minta berkat, tetapi minta kekuatan iman. Sekali lagi, karena berkat tidak cukup. Uang kita berapapun miliaran di ATM tidak akan cukup memenuhi hidup kita kalau kita tidak bersyukur. Butuh kekuatan iman untuk menjalani hidup setiap hari. Jadi jangan hanya berharap, yang penting saya punya uang, yang penting kerjaan saya lancar, saya sehat. Itu tidak cukup. Sekali lagi, kekuatan iman yang kita minta dari Tuhan supaya kita bisa melewati badai ini dengan bersyukur. Disitulah kita belajar. Tantangan paling berat adalah mengucap syukur di waktu kita mengalami kendala, persoalan yang mungkin secara manusia sangat sakit. Kadang kita benar masih disalahin, kita baik masih dijengkeli. Itulah tantangan kita. Kita senyum orang, orang gak senyum kita. Kita menghargai orang, orang gak pernah menghargai kita. Apalagi sayang dengan kita, jauh. Kadang orang menjauh dari kita. Siapa sih lu? Siapa sih lu? Siapa sih lu? Apalagi kalau kita mengalami satu persoalan. Oh, diomongin tuh kemana-mana, di pasar-pasar. Gimana? Tapi kalau menceritakan kasih Tuhan, kadang kita jarang melakukannya. Tapi kalau ngobrolin orang nomor satu. Sekarang kita harus balik hidup kita. Mari berbalik pada Tuhan. Kalau memang kita merasa hidup kita di jalur yang benar, bertahanlah. Karena akan banyak penggoncang-penggoncang di tahun 2024. Akan banyak gangguan iman yang kita hadapi. Kadang dari dalam diri kita sendirilah, keluarga kita sendirilah kadang menjadi penghalang. Tetapi kita bersyukur, kita masih kuat sampai hari ini. Amin. Semua karena anugerah. Semua kemurahan Tuhan bagi kita. Jadi menghadapi tahun ini 2024 ini, banyaklah doa Bapa kami, banyak doa tutup bungkus, doa pengurapan, minta dengan Tuhan setiap hari. Dan juga kita bisa untuk menguatkan diri kita melalui doa firman Tuhan, mendengarkan lagu rohani, ya.
Dengarlah firman Tuhan yang memang membangun kita. Jangan dengar firman Tuhan yang kata-katanya ambigu, artinya dari hamba-hamba Tuhan juga. Harus kita protektif sekarang, karena tidak semua hamba Tuhan sekarang mengajarkan kebenaran. Sekarang hamba Tuhan banyak mengajarkan hal yang duniawi, sejahtera, hidup makmur, tetapi tidak dalam kebenaran, tidak ada gunanya. Itu jauh dari eksistensi firman Tuhan. Kembalilah kita hari-hari ini. Sekali lagi, kita menjadi domba yang cerdas, bukan jadi domba yang bodoh. Kembali lagi, apa yang kita alami jadikan satu pelajaran, tapi kita berhati-hati. Harus waspada dengan situasi zaman sekarang. Itu beda banget. Justru zaman sekarang banyak orang yang penampilannya rapi-rapi, berjas, berdasi, banyak penipu. Beda banget. Justru yang meyakinkan kadang-kadang itu yang menjerumuskan. Yang dipercaya itu kadang-kadang yang bisa menjatuhkan. Makanya sekarang tuh beban daripada hidup ini mari kita serahkan pada Tuhan. Di tahun 2024 ini supaya kita lebih bisa menjalani hidup ini dengan rasa syukur, rasa tanggung jawab kita. Makanya salib itu dibawa kemanapun kau, ingatlah. Jangan sampai kita akhirnya lepaskan salib itu karena kita sudah capek, lelah, akhirnya kita buang salib itu tengah jalan. Selesailah hidup kita. Iblis porak-porandakan hidup kita terus. Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di tahun 2024 ini. Amin. Dengan rasa syukur, berkat Tuhan. Jadi pengurapan yang sudah saudara terima, aminkan. Jangan hanya merasa, oh ini hanya rutinitas. Enggak, saudara aminkan. Haleluya, saya terima berkat di tahun 2024. Saya terima janji Tuhan di tahun 2024. Segala sesuatu. Bahkan dalam diri saya banyak pergumulan. Tapi saya belajar serahkan nama Tuhan. Memang kadang-kadang secara keadaan kita sudah nggak mampu. Nggak sanggup kita jalani hidup seperti ini. Oh dengan begini, begitu. Bukan hanya omongan orang. Kalau omongan orang mah bisa dilalui. Kadang-kadang dari dalam diri kita sendiri terjadi gejolak. Kadang kita juga kalau baca firman Tuhan, bener gak ya? Bener gak ya? Pasti begitu. Karena hati kita ini, kita daging ini lemah. Tapi kita belajar kuatkan iman, percaya, yakin semua ada waktunya Tuhan bagi kita. Amin. Di tahun 2024 dengan rasa syukur berkat Tuhan yang baru, saudara sudah terima pengurapan dari Tuhan dan saya percaya itu adalah simbol pengurapan yang setiap tahun baru Tuhan memberikan berkat yang baru kepada kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Ini urapilah